Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPC PKS Selapara dan seluruh jajarannya, pengurus termasuk juga pengurus DPRA yang hadir, dan Bapak Ibu jamaah sekalian, para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat, kesempatan hingga pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan mudah-mudahan kita semuanya betul-betul bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa kita optimal melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita, dan mudah-mudahan itu menyebabkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Kedua kalinya salawat salam kita aturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang telah berjuang, berkorban dengan harta jiwanya demi Islam. Dan alhamdulillah kita semua memeluk agama yang beliau bawa. Semoga kita mampu menjaganya sampai akhir hayat, kita mati dalam keadaan iman dan Islam, dan tentunya mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ketua DPC dan hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan rasa gembira saya pada pagi hari ini bersilaturahim dengan Bapak Ibu, di mana dalam kesempatan yang baik ini Allah mempertemukan kita dengan suasana sehat walafiat, berbahagia, dan mudah-mudahan benar-benar kita berbahagia untuk menyambut bulan Ramadan hingga kita semuanya dipermudah untuk menjalankan ibadah di dalamnya. Kemudian tentunya di kesempatan ini pula kita berusaha untuk mengisi waktu yang sangat sempit ini dengan kita banyak berzikir kepada Allah, agar apa yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya juga kesempatan yang baik ini kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran dalam kebaikan, karena dengan saling mengingatkan itu adalah ciri khas orang-orang beriman. Dan insya Allah dengan nasihat itu juga akan membawa kita untuk bisa memperbaiki dan menguatkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah setelahnya.
Karena itu kesempatan ini pula saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kita menyambut Ramadan dan mengisi bulan Ramadan. Dan kita tahu Masya Allah bulan Ramadan ini dinanti-nanti oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. 6 bulan ya memasuki bulan Ramadan. Nah kita ini tinggal sepekan lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan ya. Masih saja kita ini slowly but sure. Jadi slow kita menyambut Ramadan. Tapi insya Allah walaupun slow, insya Allah kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, dengan menyambut kedatangan bulan Ramadan ini harus kita isi dengan apa yang memang menjadi kebiasaan Nabi. Ya, diantaranya banyak puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan ya dalam sebuah hadisnya, aku tidak pernah melihat Rasulullah itu berpuasa yang hampir-hampir sama dengan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Ya, jadi kalau misalnya ini ibu-ibu terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa Daud masih boleh. Walaupun khilaf di kalangan Imam Syafi'i ya, pendapat murid beliau kalau sudah nisfu Sya'ban itu makruh ya, makruh. Tapi bagi ibu-ibu yang belum mengqadha ini kesempatan untuk mengqadha sebenarnya ya, jangan kelewat. Ramadan ini belum selesai mengqadha, masuk Ramadan lagi ya, nanti kena kita dengan fidyah lagi begitu kan. Nah jadi puasa ibu-ibu ini yang paling sering Rasulullah lakukan. Yang kedua tentu adalah amalan yang luar biasa beliau lakukan itu banyak membaca Al-Quran ya, banyak membaca Al-Quran. Dan yang paling juga Rasulullah SAW upayakan seoptimal mungkin itu adalah menghidupkan malamnya, menghidupkan malamnya. Nah ini menggambarkan betapa Rasulullah SAW menyambut Ramadan itu dengan amal soleh ya, dengan amal-amalan yang nanti begitu masuk Ramadan lebih optimal lagi, lebih banyak begitu. Karena bagaimanapun kita diuji dengan lapar, diuji dengan napiran dahaga di bulan Ramadan itu, diuji lagi dengan kesabaran, diuji lagi dengan kita apa namanya, kalau kita ini suka marah itu ya, diuji dengan kemarahan. Itu bulan Ramadan, saking laparnya dan saking hausnya. Nah, maka latih diri kita dari sekarang, sabar kita, latih diri kita untuk kita tidak cepat marah. Itu di bulan Sya'ban, sehingga begitu Ramadan kita optimal. Nah, lebih-lebih begitu kita masuk Ramadan dan kita bertemu dengan bulan Ramadan, Allah mengajarkan kita menjadi orang yang bersyukur. Ini yang pertama, harus bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkannya dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Tetapi yang penting dari itu adalah kita harus banyak ruku dan sujud kepada Allah. Banyak kita terus mengabdikan diri kita kepada Allah. Jangan sampai ada waktu kita ini sia-sia atau tidak berguna di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innamas siyamu minal lawi warrafathi. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus ya, bukan hanya sekedar kita itu mampu gitu jauh dari makanan dan minuman. Tapi yang namanya puasa, kita mampu menahan diri kita dari perbuatan yang lagu, perbuatan yang sia-sia, yang kira-kira tidak bermanfaat, harus kita hindari. Ya, main apa, goplek, dum, atau main game, gitu, atau nonton TV, atau ngobrol, hindari itu.
yang kira-kira mengurangi nilai pahala kita. Ukurannya lebih baik kita pegang Al-Quran, baca Al-Quran berjuz-juz sehari, itu ukurannya, ya, daripada kita ngobrol, ibu-ibu. Kalau ngobrol lain nanti arahnya, ya, pasti bicara yang lebih dalam. Nah, dan itu kalau didengar sama yang kita bicarakan jadi menyinggung perasaan, itulah yang namanya ghibah. Kan itu mengurangi pahala kita, bahkan bisa hilang pahala kita. Nauzubillah. Jadi yang lagu-lagu yang sia-sia kira-kira hindari, ibu, ya, bapak-bapak. Apa saja kita yang tahu, ya, kita yang tahu ini bermanfaat atau enggak gitu. Juga yang namanya puasa adalah menghindarkan diri kita dari perkataan kotor. Ya, ini kadang-kadang kalau kita buka HP, masya Allah, kelupaan yang lainnya. Allahu Akbar, azan nih, bareh julu, mai gati, boye pelam boleh HP. Ini bahasa Jerman, nih. Mau boye TV, ibu, bapak-bapak, masya Allah, 3 jam dan terasa. Sila, bareh. ANTP sembuka, judul mungkin merana. Gini ibu, main merana. Nggak, hati yang tersakiti. Ya, bareh tutup li antp SCTV lain, buka malik channel SCTV, tutup SCTV, malik pindah aja Indosiar, malik hurapat semboya. Sila pira jam niki, 1,5 jam kali telu, 4,5 jam. Baca Quran baru 5 menit langsung tertinduk. Sila, nggih. Ya, fitnah niki. Fitnah kalau kita baca Al-Quran mengantarkan kita tidur cepat. Tapi kalau nonton TV mengantarkan kita untuk tidak tidur. Ini fitnah. Ya, maka yang lagu-lagu tinggalkan. Ini Bapak Ibu, lebih baik kita ngaji, lebih baik kita baca Al-Quran, lebih baik kita zikir, baca selawat banyak-banyak agar hutang-hutang kita itu dimudahkan, dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, ibu, yakin niki? Yakin dan ini? Nggih? Kamu tuh yakin insya Allah telang hutang. Datang balik te mikir, tetagih si datang dengan berutang atau berutang. Lagu paling tidak menenangkan hati kita. Karena janji ini Rasulullah SAW. Siapa yang berselawat sekali, balasannya 10. Siapa yang berselawat 10 kali, jaminan syafaatku yaumul kiamah. Siapa yang berselawat 100 kali sehari, maka apapun yang menjadi kebutuhannya aku penuhi. Yakin nih? Yakin. 100 kali bilang jelu. Lah keberat. Coba. Boyo TV kena nem berat. Nggih? Sila beri tinggal tersetel dong mun TV. Lagu mun selawat kan solon tengeme. Solon te bedenga. Solon te nambah. Solon te netrika. Pokok dendeknya ke barang di sini. Dendek selawatnya ke barang di sini semama. Nggih? Atunya ke dole kamar mandi, kepacu lalu berselawat dalam kamar mandi. Ada tekangku. Jari ibu-ibu berselawat duit-duit. Ini menyambut Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Nah niki, tinggalkan yang lagu, yang sia-sia, tinggalkan perkataan kok. Bahkan sampai Rasulullah melanjutkan, wa in sabaka au qatalaka faltakul ini shaim. Andaikan ada yang mencelamu, ada yang mencacimu, bahkan ada yang ingin membunuhmu, katakan saya sedang berpuasa. Katakan saya sedang berpuasa, berarti itu surut sabar niki ibu. Nggih, surut sabar. Apalagi anak bijajarin de membal. Nggih, bae tutulai membal, baru terselesai engkah nak piaran meriah, bal tu tipan. Hah? Bal kadu si anak bijajarin tu tipan oleh makanan baru selesai meriah. Mbeu yang datang niki. Gedak termaksud. Lagu surut sabar. Nggih ibu-ibu. Sabar nih anak bijajari niki.
Gara-gara bal pot ya silim pembatal puasa tu. Ada sarinan teka dua ayu wasi buka wah. Menu ukuran. Dia tergedak maksud. Nggih ibu. Soalnya pecat tergedak karena bulan puasa. Be telapah be bedah. No, si luar biasa ujian. Lagu pahala luar biasa masih. Luar biasa. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi menjelang Ramadan sampai kita masuki bulan Ramadan, ini harus kita betul-betul banyak lakukan hal-hal yang positif. Lebih-lebih kita banyak terus mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak ruku dan sujud. Insya Allah mentegirang sujud, ruku jawab Allah Ta'ala. Lebih-lebih bahasa ketua DPC, bulan Ramadan bulan kita berbagi. Niki Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjamin pasti mendapatkan keberuntungan, pasti mendapatkan kebahagiaan. Niki disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 77. Allah berbahasa, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Niki bahasa Allah. Niki kalau Allah berbahasa pasti. Hai orang beriman, ruku sujud kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, dan berbuat baiklah kepada orang lain. Kamu akan beruntung, kamu akan berbahagia, kamu akan selamat. Jaminan. Maka kesempatan di bulan Ramadan, banyak ruku, banyak sujud, banyak kita memohon kepada Allah, dan sekaligus banyak kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Kesempatan niki ibu. Hatta tadi disampaikan man fattara shaiman, sai beng dengan berbuka sekedar air doang. Allah akan balas dengan pahala seperti pahala yang berpuasa. Sekedar air ibu-ibu. Apalagi dia beng korma, apalagi dia beng pulak, apalagi penget, apalagi pisang goreng, apalagi nasi. Masya Allah bin napiaran datang pun berbuka pun besuh. Masya Allah pahala pada dengan saat puasa ni double mau tersilap. Jadi dia tak bergenggam di bulan Ramadan. Amu menijak semangat kena. Amu menijak ni tetun tamak ni mah. Genggam. Bergenggam ibu. Maksud dia pelit. Ngai ibu buka iman di bulan Ramadan. Maksud dia ngandek. Buka ni arti. Membuka arti memberikan bantuan kepada orang lain. Jangan tertutup di bulan Ramadan. Amun bau jampoh dengan ada saya berbuka jauh balik. Tentu sesuai kemampuan. Dia terundang selaput pun dinaras berbuka. Ulim beja tak kemampuan. Mana-mana dulu kedar kurma ataupun sekedar pulak penget. Insya Allah pada pahala dunia. Lah sekarang dia melihat ibu-ibu. Melet sila. Jadi dendek jadi dengan pelit di bulan Ramadan. Masya Allah yang pun terkena bulan Ramadan ni Sahrul Muasat, bulan dermawan, bulan kita berbagi. Maka nanti DPC tadi sudah mencanangkan program takjilul iftar. Nih, bagaimana menyiapkan sekedar untuk berbuka. Untuk berbuka. Lalu dia balik tetap berkeloran. Lagu munarak je nasi je sila. Sila nyumbang jok DPC untuk memberikan kepada orang. Nah niki pahalanya insya Allah seperti orang yang berpuasa. Niki mun sikit dengan mun 10 si tebeng, masya Allah luar biasa. 100 masih mesti tebeng macam 100 dengan berbuka pahala nenu tiap dengan masya Allah. Ia pun suruh di bulan Ramadan dia jari dengan pelit, jari dengan terbuka untuk selalu memberikan bantuan kepada orang lain. Karena jaminan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kamu akan beruntung, kamu akan bahagia, kamu akan selamat. La'allakum tuflihun. Niki berbagi kita di bulan Ramadan. Maka jadikan sebagai sarana di bulan Ramadan niki ruku sujud terus menerus kita beribadah kepada Allah dan terus menerus kita membantu orang lain. Inilah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bulan Ramadan ini juga ibu-ibu, bapak-bapak, ya dengan kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan, optimalkan kita untuk beribadah, juga bagaimana mendidik kita di bulan Ramadan ini menjadi
orang-orang yang selalu jujur, orang yang selalu amanah, selalu jujur. Saya ingat dia narak ke tahun niki ya puasa kecuali diri temesak di Allah Ta'ala. Nggih tiang prosami nyampah lek balik. Misal niki le bulan puasa terus bertijuh le julung batur. Narak dengan ke tahun tiang prosami ya puasa tu di puasa. Saya ke tahun diri temesak di Allah Ta'ala. Maka dituntut saat kita berpuasa itu jujur lek diri temesak. Amanah, jujur. Dia girang aja di dalam diri temesak. Karena ini zalim. Zalim dengan dirinya. Ya, zalim kepada Allah dan bisa juga menzalimi orang lain karena mengganggu. Maka kejujuran itu dituntut di bulan Ramadan. Betapapun kita misalnya sampai sulit kita atau berat, bahkan sampai mungkin dia mau nyaur ke malam. Nggih ibu, kadang-kadang kelolosan dia tinduk, nah diteman nyaur. Nggih, diteman nyaur, bu barang lema-lema kelapahan, arak kandung gelap masih. Le pawon pun tamu berkelorang, malik sugul-sugul, betijuh le julung batu. Nggih. Ni darat dengan ketahuan situ puasa tunde puasa. Lagu Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Nggih, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Maka kejujuran itu harus melekat dalam diri kita. Dan Ramadan ini mengajarkan kita menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang yang selalu terus amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kalau namanya kejujuran, namanya amanah, pasti kita akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke dalam surganya Allah. Lagu wa innal kadzib, kalau kita dusta, bohong dengan diri kita, maka yahdi ilal fujur, dia akan mengantarkan kepada kemurkaan, kecelakaan, ya, kemudaratan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, maka orang yang tadi celaka, durhaka kepada Allah tadi, melanggar perintah Allah, maka dia itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka Ramadan ini sekali lagi membuat diri kita lebih sadar, lebih kuat, lebih menjadi orang-orang yang yakin kepada Allah bahwa tidak mungkin Allah menyanyiakan kita dan tidak mungkin akan menjadikan kita orang yang terlantar di bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kejujuran dituntut di bulan Ramadan ini. Ya, lebih-lebih niki. Nggih, kita sebulan puasa niki. Lalu tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kita hidup di dunia ini. Karena memang Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Ini sebenarnya butuh perhatian dan sekaligus kehati-hatian. Banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dengan haus saja. Kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa ta'ab. Banyak orang mendirikan sholat di bulan Ramadan, capek sholat tarawih, lelah sholat tarawih, tidak dapat pahala kecuali lelahnya saja. Itu kalau tidak kita betul-betul melaksanakannya karena Allah dan betul-betul jujur kepada Allah. Di sisi lain, Ramadan ini juga mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sabar seperti tadi. Bulan kita sabar, dituntut kita sabar sila. Kita menahan diri kita dari lapar 12 jam. Alhamdulillah lagu niki. Amun di daerah kutub sila balu 12 jam. Amun di daerah Australia balu 12 jam, 4 jam ke malam. Baru berbuka, terus sembahyang tarawih, wan nyaur. Mutiang puluh sami 12 jam. Nggih, mau tengupi, musa demen ngerokok ya ngerokok. Amun sa demen ya tentu macam-macam sih namalang nggih. Nah, mau terbegela, mau dia terus nyaur. Coba baru arah 4 jam, nggih, pun jam julu unin sembahyang tarawih, nggih, terus hitunglah 2 jam langsung berbuka, ampun begela sejam jaga malik nyaur, yang perlu sami 12 jam. Nah, tertutup tegati searan puasa niki sabar segera hendak sabar niki 12 jam, nggih, terutama pengantin baru.
pengantin baru, pengantin lain jandek jaga. Jadi sabar-sabar, maksud sabar dendek anu lalu. Amun wah berbuka je bermetam meli. Nggih kanggo. Saharam le kejelo, nggih halal le ke malam. Nah, nu 12 jam sabar bae julu. Nggih, tahan bae julu. Amun melet tu masjid lain. Nggih, ada sak terhindar. Nggih, puzikir terus tu. Nggih, dek melet. Soal bahasa Nabi, sai batalang puasa niki. Dek nara uzur. Sila, dek karena sakit, dek karena head, nggih, ibu-ibu datang bulan. Dek karena melahirkan nifas, dek karena mengandung, nggih, betian. Betian-tian lini, demen datang bulan Ramadan betian. Malik demen datang bulan Ramadan nyusua. Jari dengan sak menit tebel keringanan, dek puasa. Nggih, bilang tahu nih kira ngaripus nggih. Masya Allah, lagu demen sidian sama nu. Dah tiap tahun dengan anak, nggih, tiap tahun betian. Masya Allah, dek mampu ya puasa, kanggo dek puasa. Lagu mendengar alasan niki jadi ibu, dengar alasan sabaru niki, ampunnya dia dek puasa, dek bau sini ya ganti si setahun puasa malik. Sila berat lalu nih ibu, dek tebe melet sila. Nggih, lek kenjelo. Amun jak ke malam je bermetan beli berkeluaran duit sila. Meli di Senin semamun sila. Nggih, demen kena Allah Akbar stop. Nggih, Allah Akbar stop. Dendik malik. Dendik lanjut dah. Becatan dah mandi. Becatan dah mandi. Laku ni arah berkeduan. Bermbe hukum ustaz. Dia teman mandi. Wah subuh sana pun dia puasa. Oh sah asal pokok baru ada main kena Allah Akbar stop. Amno kan kanggo Allah Akbar stop. Nah no. Lagu ustaz ni kelolosan tidur sampai jam 6. Nggih pada junub masih tendema mandi sah puasa. Pokok saya dedik kena Allah Akbar nu lanjutan stop. Ada main kena Allah Akbar stop. Nah, ini ibu, nggak bapak-bapak, nggak rem sekali, rem. Soal baru nu, dia bau si tejak puasa, gede ini ki, mau tersengaja dek puasa, si setahun. Pemalik berhubungan suami istri, dia kenjelo bulan Ramadan, harus niki bayar kafarat, min kafarat, bahasa dalam agama. Bini puasa 2 bulan berturut-turut. Sekali neni yang jelu nggih lema malik 2 kali ni 2 bulan malik 2 bulan berarti 4 bulan lah dan dia terus menerus dia pun setahun dia puasa berat dan dia melihat temu kenjelu jak bulan Ramadan tahan nabi julu nggih sabar ni butuh kesabaran nanti itulah wah isi ibadah isi ibadah nggih. InsyaAllah dia terrepot lalu di bulan Ramadan. Enggak, namun ibu-ibu jak sore. Nggih, menjelang asar atau menjelang maghrib. Atau demen terjak nyaur. Nggih, enggak terrepot. Artin waktu terluik untuk ibadah. Den narak waktu sia-sia. Nah nikilah tajah si Allah Subhanahu wa taala di Ramadan niki. Arak sebulan dalam setahun. Syukur tetap beng. Dalam sebulan setahun. Dan dia setahun dia tentu la ilaha illallah berat. Nggih, lagu sebulan setahun. Niki di samping optimal ibadah, di samping juga niki tebeng kesehatan. Saya puasa niki salah satu kelebihan puasa niki saya sumu tasihu niki bahasa Nabi. Puasalah kamu akan sehat. Maka optimalkan puasa niki dengan kita menahan diri kita dari makan dan minum hanya 12 jam. Begitu azan berbuka walaupun sekedar air. Dakat ya mampu bertahan sampai nyaur. Misal, dendek ibu-ibu bapak-bapak sunnah niki menun ngebang langsung berbuka. Nggih, takjilul iftar mempercepat berbuka wa ta'khirus sahur memperlambat atau mengakhir sahurnya. Dendek jam 2 nyaur. Asal baru subuh lapah temalik. Nggih, haru lalu jam 2.
Dia ni jam 3 lalu dah. Ane jam 4 lah mana tu 4:30 paling telat. Nggih. Nah di teman nyau ni wahara imsak ni. Imsak untuk kota Mataram. Dia mah nyau. Nggih. Nginam doang ibu-ibu. Masih tetap kamu masih imsak. Nggih. Lagu dia berkeluaran laung di temau nginam. Mau nginam bu, nah di temau nginam ni, mau ngapa? Kemalat laun ni ibu. Sarina tenginam hai doang wah. Bismillah kuatang. Ya Allah berikan saya kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, insyaallah lagu terjamin ni kita tenang terpuasa dait dia narak gangguan dalam bulan Ramadan. Saya ingat selalu terpuasa. Beda mempuasa sunat apalagi bulan Sa'ban ni. Tutu lain tundang roh. Burung jari puasa. Tu lain buat niat terpuasa. Tundang di si amak Muhammad. Nggih. Dia terus ni pula burung terpuasa. Buat berniat. Nggih. Ina Aisyah Malik ngundang. Lemak dia datang. Burung terpuasa. Mu puasa sun, lagu mu puasa Ramadan. Nggih selaput terpuasa. Maka optimalkan karena kita semua dalam posisi kita menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka jangan sampai dari amal yang Allah berikan kesempatan itu tidak memiliki bobot maupun tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mari kita sambut Ramadan ini dengan gembira, maka Allah akan mudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan dan sekaligus mengantarkan kita juga untuk optimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini yang paling penting. Okay? Dan upayakan seoptimal mungkin bulan Ramadan ini kita harus terus menerus menghidupkan ibadah, lebih-lebih kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran niki disebutkan dalam Al-Quran sendiri maupun dalam hadis. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Dan di situ Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, Rasulullah ajwadun nas. Jadi Rasulullah niki adalah manusia yang paling baik, paling dermawan, di mana di bulan Ramadan mengoptimalkan ibadah dan berbuat baik kepada orang lain. Dan di bulan Ramadan itu pula malaikat Jibril turun mengajarkan tentang Al-Quran dan terus menerus membaca Al-Quran. Maka tiang bersami sebagai umatnya pantas untuk kita ikuti, untuk bagaimana kita juga selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Targetang diri terpuas napiran baca Quran di bulan Ramadan minimal lah sejus segera nende bawi ibu bapak-bapak sejus minimal. Nggih? Sejus minimal. Amun Imam Syafi'i lai baca Quran bulan Ramadan 60 kali khatam. 60 kali berarti setiap jelo 2 kali khatam. Khatam niki telung dah sejus 2 kali sejelo. Jangan saya ngapal Quran. Nggih? Nah, mungkin yang perlu sami mungkin dia tahu barak ni kerja. Uli le paling gede dah sejus sejelo. Lah berat ni naranya baru baca Quran sejam tokol. Dia sejam 5 menit tu harak galang. Warak galang. Langsung dah tidur. Ya mun terbaca Quran. Lagu ibu-ibu, nggih, cici letang sila. 2 lembar waktu subuh. 2 lembar angkat sembahyang zuhur. Asar 2 lembar. Nggih, maghrib misal atau pas engkah sahur 2 lembar 4 lembar. Selesai sejus. Nggih? Selesai sejus. Amun tertokol tentu baru nu sejam atau setengah jam ya tentu lelah ibu-ibu. Nggih? Milih tedong tinduk. Beda baru bayar TV nu. Bayar TV sejam, 2 jam, 3 jam dia tindih ngantuk. Itu hebat saran hawa nafsu dan niki. Kan setan baru terbelenggu di bulan Ramadan nggih. Setan terbelenggu, terikat. Lagu makat terharap baik kesempatan temele gawe salenge-lenge. Niki na hawa nafsu. Hawa hawa nafsu niki. Nah, mun tu kuasain si hawa nafsu niki sulit kebenaran akan masuk dalam jiwa kita. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan kita akan binasa. Salasun muhlikat kata Rasulullah. 3 hal yang menghancurkan, membinasakan. Pertama, as-suhun muta kata Rasulullah. Suhun muta. Suhun itu artinya hasad. Dengki. Nggih, dengki kepada orang lain.
dia terdemen. Dengan sembahyang dia terdemen. Dengan berbuat baik dia terdemen. Dengan azan dia terdemen. Iya waran dengan hasad. Ni pokok san dia demen kebagusan, hasad waran tu. Ni ia batur-batur setan. Ni ibu bapak-bapak. Sa kedua wattabahawa, bahasa Nabi mengikuti hawa nafsu, turut tangangan berbeda-beda wah lagu dia kena lalu gawe. Sa ketelu wa ijabul mar'i ala nafsi, kagum le diri nemesa, kagum isi perbuatan ini dalam amal soleh. Kadang-kadang ini sombong. Nde bercerita le batur, alhamdulillah wibian sembayang sembayang tahajud balu rakaat rombok malik si telu rakaat solat witir, alhamdulillah. Malik selfie sebarang yang batu misal nih borong sama bala, borong bapak ibu enggak dia bercerita amutah beramal saleh ya ibarat nu napi sak lalu si gawe si tangan kanan nu dan ketahuan si kiri anu saran ikhlas nih ibu den dek tegati bercerita entan sak berbuat bagus seserah aja Allah Ta'ala. Atau bara ibarat yang perlu sami kada hajat menulah saran ikhlas nu bahasa ulama nggih arak berbahasa bara dengan kada hajat itu pikiran pirejak sugul nggih itu pikiran nggih itu hanya selenda padahal baru si berbuka searan sate kemain si beli aja 50.000 malik terombol isi udah jadi 100.000 si berkeluaran sugul selapun dah kamu dia tua pikiran dia tua nyesel enggak nggih putus nyebuk malik anulah ciri khas dengan hilanu ibarat niki ibarat jadi napi sawah liwatan wah dia ada pikiran lalu nah jarin amal perbuatan niki serah jawab Allah Ta'ala dia sebar-sebar jawab batur kance burung terjadi mau pahala nggih. Nah nikilah bahasa Allah dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina kharaju min diyarim bataraw wa ria'an nas. Surat Al-Anfal ayat 47. Jangan kamu keluar dari rumahmu menjadi orang yang sombong dan riak kepada orang lain. Jadi kagum dek diri temesa. Yang perlu sami niki dari tanah doang selapu. Nggih? Dah ganjak Pak Jokowi jaring tanah lemak. Muna mati nggih apalagi tiap puluh sami jadi Jokowi doang sak tahu ngatur makin oleh negara ni apa pekemelek nuah nggih lagu muna mati jaring tanah. Nah nu jarin ditekagu sombong karena kehebatan diri kita, karena kita memiliki kekuasaan, karena kita memiliki kekayaan di nara artin inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Maka mari kita sambut Ramadan dan mudah-mudahan kita ketemu Ramadan di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah nikilah mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat saja dari apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dalam pengajian maupun dalam diskusi-diskusi agama yang sering kita dapatkan, dan insya Allah bagi kita semua ini adalah nasihat bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita betul-betul bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan pula kita sanggup melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita sehingga kita mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, sangat gamblang, jelas dan tegas materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Tauhid. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi-materinya. Yang pertama tadi bisa kami simpulkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran ya. Yang kedua bulan melatih kesabaran kita. Yang ketiga bulan dermawan. Yang keempat bulan melatih kejujuran ya. Terus yang kelima bulan untuk menjadi insan yang sehat.
dan yang keenam bulan pembersih jiwa. Jadi mari kita gunakan Ramadan ini sebaik mungkin, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang lagau atau perkara-perkara yang sia-sia. Nah, itu saja mungkin. Selanjutnya mungkin ada diskusi pada jamaah sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada unek-unek, mungkin di rumah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Sekarang sudah ada ustadz, yang sudah ada asatidz kita, ya, ulama kita yang mengerti tentang perkara-perkara agama. Silakan ditanyakan untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kepada jamaah ikhwan, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ismawati dari Marong Jamak Selatan. Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, kan seperti kata Pak Ustadz kan dia hamil-hamil terus kan. Nggak bisa terus dia nggak puasa ini ya Pak Ustadz. Apakah boleh nggak kuat dia berpuasa terus ya hamil-hamil terus ngelahirin terus gitu kan, nggak kuat dia berpuasa, apakah bisa diganti dengan fidyah? Itu pada bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sila lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiang Yusmiati dari Karangbaru, Marong Pekarangan. Yang tamu tanyakan Al-Ustadz, seperti yang dijelaskan tadi, memberi makan pada orang yang berpuasa sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Apakah tetap kita mendapat pahala puasa yang berpuasa sedangkan orang itu melakukan perbuatan dosa? Itu yang pertama. Yang kedua, mana lebih baik besar pahalanya bisa khatam Quran tanpa membaca maknanya, atau tidak khatam Al-Quran tapi sambil membaca maknanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zahra dari Marong Jamak. Saya mau menanyakan tentang sholat taraweh. Ada sholat witirnya. Itu kan sholat witir untuk penutup malam, tapi kita suka mengamalkan sholat tahajud lagi pada malam hari. Apa kita harus sholat witir lagi, sedangkan sholat witir sudah dilakukan saat taraweh? Itu saja Ustadz, terima kasih. Ya, yang pertama terkait dengan ibu yang masalah hamil ya. Tiap tahun bulan Ramadan hamil, Malik, Ramadan Malik hamil. Apakah bagi orang atau ibu yang seperti ini hanya bayar fidyah saja? Memang khilaf nih ibu. Kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu bayar fidyah saja dia, karena saking beratnya. Nah, kalau di kalangan kita di Imam Syafi'i, dia selama dia mampu mengqadha dan dia bayar fidyah. Jadi kalau dia mampu nanti suatu saat kapanpun ya dia mengqadha, nah ditambah dengan fidyah. Itu kalau di kalangan kita di Imam Syafi'i ya. Di Imam Malik tadi itu sama dia, jadi dia hanya bayar fidyah saja ya. Tapi kita pakai Imam Syafi'i ya, pendapat yang dimana kapan dia mampu mengqadha, di situ dia mengqadha dan dia juga membayar fidyah. Yang pertama, okay? Nah, jadi ibu-ibu yang memang niki diberikan kelebihan setiap tahun pas Ramadan baik kembetian Ramadan betun ngana kan dah. Terus saat kedua dari tadi terkait dengan masalah apa tadi itu? Ya, membaca Al-Quran yang itu tidak dengan
maknanya. Target tercapai tapi tidak mendalami maknanya. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus itu ibu-ibu adalah tentu membaca Al-Quran disertai dengan maknanya. Jangan kita mengejar target tetapi kita salah dalam baca Al-Quran ataupun tidak juga mendalami isi maknanya. Jangan terlalu banyak juga, makanya mentarget diri kita membaca Al-Quran. Jadi diiringi juga dengan target kita mendalaminya, memahaminya. Ya, makanya tadi yang bilang minimal 1 juz. Kemudian mampu malik 2 juz menu. Okay? Mun sahabat-sahabat seperti Ibnu Abbas biasa setiap pekan dia khatam Quran di bulan Ramadan. Setiap sepekan, Jumat lagi khatam sekali. Malik lemak Jumat khatam. Nah, itu artinya hampir 4 kalian dia khatam Al-Quran. Berarti ini sangat sederhana. Kalau 4 juz bagi orang yang terbiasa masih ringan, ya. Nah, ada juga yang setiap setiap pekan itu 10 juz. Ada di antara sahabat setiap pekan 10 juz. Nah, tapi menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, jangan sampai lebih dari 40 hari khatam Al-Quran. Artinya ya sampai 40 hari hitungannya itu khatam Al-Quran. Berarti kurang 1 juz sehari. Ya, ini kisah paling sederhana. Nah, upayakan nih sebisa mungkin ya dalam Ramadan bisa sekali khatam. Okay? Nah, niki ibu. Lagu barang Indonesia baru amun berat lalu masih tentu di samping kita mempunyai target, lagu endah target kita mendalami isi daripada makna Al-Quran. Ini yang lebih bagus. Terus yang kedua pertanyaan tadi tentang sholat witir, ge? Sholat witir. Terkait dengan sholat witir bagi orang yang sudah witir, kemudian dia bangun malam sholat malam, ge? Mana yang kita pakai? Dalam sebuah hadis dikatakan la witrani fil lail. Tidak ada witir dalam semalam itu 2 kali. Ya, tidak ada witir dalam semalam itu 2 kali. Sunnahnya memang yang namanya witir itu di akhir malam. Di akhir malam, artinya akhir demen misal ures ya menjelang subuh niki mau sembahyang tahajud terus terakhir. Lagu masalah makin tiap puluh sami biasa sembahyang tarawih langsung witir uras ke malam. Menurut para ulama boleh kita melakukan dengan 2 hal. Pertama, tidak witir, kita sholat malam tapi tidak usah witir lagi. Tapi yang kedua, mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan murid-murid beliau, itu kalau kita bangun malam meyakini hadis yang tadi sholat witir di akhir, maka begitu bangun sholat 1 rakaat untuk melengkapi yang 3 rakaat, lalu nanti di akhirnya kita witir lagi. Jadi serakaat dulu demen pertama turas wudhu sembahyang dulu serakaat, nah terus di akhir te witir malik. Mana-mana boleh dipakai, ya, mana-mana boleh dipakai. Ya, kalau kita yakin yang tidak ada witir 2 kali dalam semalam, ya pakai itu. Ya, tidak ada witir dalam, tidak ada 2 kali witir, tidak ada dalam 1 malam itu 2 witir. Cukup sekali. Artinya boleh di depan, boleh di belakang. Karena 2 sahabat melakukan witir ini beda-beda. Satu namanya Abu Bakar As-Siddiq, selalu dia sholat witir itu di awal, habis sholat sunat isya, sebelum tidur. Kalau Umar bin Khattab selalu witir di akhir. Dibenarkan dua-duanya oleh Rasulullah SAW. Walaupun Abu Bakar suka bangun juga malam, tapi Abu Bakar tidak witir lagi karena sudah witir. Mana-mana boleh, mana-mana boleh. Nah, yang terakhir tadi kaitannya dengan pertanyaan terakhir ibu-ibu tadi,
Oh, Masya Allah. Jadi apakah pahala kita sama enggak seperti dia? Jadi nilai pahalanya Bu, kalau kemaksiatannya enggak dapat. Jadi enggak dihitung karena kita kan tidak masuk di dalamnya. Jadi yang dihitung kata Rasulullah adalah pahala puasa. Jadi pahala puasa yang orang kita berikan makan atau minum, nah itu sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. Tapi nilai puasanya bukan dari hitung dosa-dosanya. Itu ibu nggih. Nah, jadi semangat ibu walaupun dan tidak apa-apa ibu bantu dengan seperti itu, bisa jadi dia dapat hidayah di bulan Ramadan. Ya, sida datangi nabe benge pulak pengat apa je nggih. Kanduk kelak bengen nah sang ye jaga benge petunjuk laun lah. Girang ke sili lek ni. Girang ke gedak kolek ni lagu makan beng kita kanduk terus bilang malam moi sal menujak kepacu binanengkah ke bermaksiat. Nah ini doang kan. Gara-gara ente girang petunjuk, girang te berbeng. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin niki jawaban tiang. Wallahu a'lam. Mungkin MC yang mau nanya nih Ustaz. Terkait dengan apa namanya saling memaafkan. Mana yang lebih afdal memaafkan itu, apakah sebelum Ramadan atau pas Lebaran? Itu saja mungkin Ustaz, silahkan dijawab. Paling bagus itu sebelum Ramadan. Ya, jadi memulai perbuatan yang justru di dalamnya penuh keberkahan itu sebelumnya kita saling memaafkan. Nanti setelah kita Ramadan itu lebih kepada memperkuat silaturahim kita karena kita sudah berbahagia melaksanakan puasa Ramadan. Jadi wujud kebahagiaan itu dengan kita saling mengunjungi. Tapi saling memaafkan itu bagusnya itu sebelum Ramadan, okay? Jadi buka pintu maaf. Nah, amun tidak berdait kita maafkan dan kita doakan. Karena Allah mengatakan wa anta'fu khairul lakum. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 133, 135 disebutkan ciri khas orang bertakwa. Niki disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang bertakwa itu kata Allah adalah orang yang selalu terus memberikan infak sedekahnya atau berkorban dengan harta jiwanya itu dalam keadaan dia susah maupun senang. Berinfak dalam keadaan ada maupun tidak ada. Amun duit je misal rezeki je maulah berinfak. Lagu sak sulit ni dia nara apa-apa situ bersedekah. Apa situ bersedekah? Sekedar senyum. Senyum kepada saudara sedekah. Nggih ibu. Lah jadi utang-utang saluik nun dengan senyum minum tersenang. Adakahnya dalam hati nak duit utang tenok. Lagu senyum baik. Insya-Allah menu Allah akan berikan jalan terhadap diri kita. Itu tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Lagu dendek senyum terus. Nggih senyum dai di batur. Dendek mesa-mesa senyum jok tu. Lain kena nanu ja. Nggih. Terus yang kedua bahasa Nabi adalah menahan marah. Ini orang cirinya orang bertakwa. Nih bulan Ramadan. Jadi menahan marah, dendek gati silih sampai baru ande nyarak dengan datang ya mencaci, menghina, bahkan ingin membunuh, katakan saya sedang berpuasa. Iya coba suruh gati sabar, tahan marah. Jadi dengan kuat bahasa Nabi ya, laisa sadidu bisur'ah walakinna as-sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ini bahasa Nabi. Orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting orang. Orang yang bisa lari sampai berkilo-kilo atau angkat besi. Tapi yang namanya kuat itu orang yang mampu menahan dirinya dari marah. Baru nukan dokela ambil sisi anak biaya jarin bensin tumpah baru terbaik bekelaan. Sabar. Jemak dada ni sabar. Nggih? Ndek jarak kando kelak uli bare harai. No.
Sabar. Nah, ke selanjut bahasa Allah Ta'ala wal afina anin nas, memberikan bahasa Allah memberi maaf. Searah memberi maaf nu de mana yang maaf wah be? No, jangan dek terganti kena ndak ada maaf bagimu. Tutup pintu niki aja. Dek ganti kena ndak ada maaf bagimu. Lagu aku berikan maaf walaupun engkau belum datang minta maaf. Iya unik. Aku maafkan engkau walaupun engkau belum datang minta maaf. Iya searah memberikan maaf. Lah kesulit Ustaz. Ya latih diri. Saran tergedak nih jangan ini deh. Malik nggak mau ingat lah, mau ingat deh Malik. Gedak tuh, melih doang Malik ya. Apa rana silian lagu. Tahan diri. Jadi berpatwalah dengan hatimu kata Rasulullah. Ya berpatwalah dengan angka mau sili ibu jemak dada, pun becat jok ai. Saya ingat ai mau dapat kada haja, uduk. Nggih, soal gedak ni setan ulin. Al ghadabu minasyaiton wasyaitanu minan nar. Marah dari setan, setan dari api. Enggak, ampun ini. Selesai sarang gedak nu ai. Wudu ibu-ibu. Nggih, atau muntahnya ke ngajeng put sili ibu-ibu. Tokol. Burung sili. Lagu muntah ngajeng, apa lagi tengelai. Saya tengelai. Saya temen sili toko ibu baik duduk apa te ngulu sembahyang telang gedak lagu memang berat ibu butuh latihan butuh Ramadan iya kesempatan terlatih diri terjadi dengan sabar mudah-mudahan nggih betul-betul tiang perlu sami menjadi orang-orang yang sabar menjadi orang-orang yang bisa menahan marah menjadi orang-orang yang ikhlas menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bissawab. Itu tadi ada yang angkat tangan istri saya. Hah? Itu ya cukup ya. Ya alhamdulillah. Kita telah sama-sama diskusi ya, semoga apa yang didiskusikan tadi bisa mewakili hati-hati daripada jamaah carian baik yang akhwat maupun yang ikhwan ya. Baik, karena sesi diskusi sudah selesai, kita akan tutup dengan doa. Untuk doa kami persilakan Ustaz langsung untuk memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arzuqna as-salamah wal-afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairihi wa khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وإليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين من كورونا ومن جميع الأسقام
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesai acara kita pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada semua jemaah yang hadir pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, dari Ibu BPKK informasinya, atau dari BK ya, bidang kaderisasi ada door prize bagi ibu-ibu. Untuk itu kepada Ketua Bidang Kaderisasi Bu Cici, silahkan mungkin bagaimana mekanisme untuk door prize, kami persilahkan. Silahkan, Masya Allah ada door prize apanya nih. Door prize-nya tidak dikasih tahu tadi. Door prize-nya tiba-tiba ini, luar biasa. Semangat, Insya Allah akan ada yang kebagian door prize nih. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ada door prize ya ibu-ibu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kriterianya, yang pertama kali datang ya tadi ada 2 orang, Bu Rohan sama Dek Yani ya, alhamdulillah. Sama satu lagi Pak Muhtar ya, alhamdulillah. Kemudian yang 4 orang akan diberikan kepada 4 yang 3 orang ya, yang 3 orang akan diberikan kepada 3 orang penanya tadi, Mbak Zahra, Bu Ati, sama Bu siapa tadi yang dari Marong Jamak? MC nanya juga tadi Bu. Bu Isnawati. Dipersilakan untuk maju nggih. Silakan. Akan diberikan kepada akan ibu-ibu diberikan yang nanya oleh tadi. Ibu Ketua BPKK PKS Laparang. Di sini aja langsung. Tiga orang dulu nggih. Yang awal datang tadi Yang awal datang siapa? 2 Bu orang Rohan sama Dek Yani, silahkan maju ke depan sama dulu. Bapak, silakan Pak. Bu Yani, Bu Ani, Dek Ani. Woi, dapat minyak goreng ini ibu-ibu, luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Ya. Di mana Pak Mazani, di sana ya? Di sana. Silahkan. Pak Rohan. Ya. Alhamdulillah ya. Ini juga bagian dari tarhib Ramadan ya, minyak goreng. Dikasih. Sekalian sudah, alhamdulillahirrabbilalamin. Makin semangat nggih. Semoga diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang bertanya tadi nggih 3 orang. Silakan. Enggak apa-apa tuh. Masa sekali.
yang online tutup yang online. Baik, kita sudah membagikan door prize kepada peserta terpilih tadi. Ada 3 orang, ada 6 orang ya. Baik, untuk berkahnya majelis kita, pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung matikan anggapan? Udah matikan langsung ini? Di keluar.